Selamat datang lagi di PUBG Mobile Pro League Indonesia season yang pertama. Kali ini kita sudah berhasil masuk di babak Grand Final. Dan seperti biasa Flo, sebelum kita mulai kita bakal pemanasan dulu supaya kita nggak lupa cara nge-cash tuh kayak gimana. Betul, karena kalau kita lupa cara nge-cash, bahaya tengah-tengah jalan ya. Bahaya ya, jadi kita bakal pemanasan dulu, nggak cuma player yang pemanasan, tapi kita juga bakal pemanasan. Tapi pemanasan kali ini berbeda. Biasanya kita bakal melihat warm up, tapi kali ini nggak ada warm up-nya karena sekarang kita bakal melihat individual skill dari player-player yang kemarin berhasil masuk di Terminator. Betul, show match lah hitungannya kali Show ini. match. Ada Dan siapa aja yang banyak banget ya. 64 pemain yang mencapai top 64 dalam kill leaderboard kita. Jadi memang yang terlihat di layar itu biasanya top 4, top 3 doang. Tapi Betul. ternyata ada 64 Terminator juga yang dikumpulkan dalam show match yang mereka bermain solo. Solo FPP. Solo FPP dan ini mainnya di Sunhawk. Rusuh. Berapa banyak tim yang bakal turun di bootcamp? Berapa Player. Berapa banyak player yang bakal turun di Sunhawk? Berapa banyak player yang turunnya di bootcamp? Terus di Paradise, Painan dan segala macamnya. Tapi harusnya untuk mengingat ini yang diambil pemenangnya itu nanti bukan berdasarkan chicken dinnernya, tapi berapa banyak kill yang sudah mereka kumpulkan di setiap show match yang mereka mainkan. Lo udah prediksi nggak? Nginget namanya nih kan garang-garang banget kan? Ya, tapi baik lagi sih Pas, kita kan nggak main pakai placement, nggak ada placement. Iya, nggak ada. Murni kill doang kali ini. Jadi kita bilang ya rusuh pasti rusuh. Tapi pasti setiap player punya taktik masing-masing. Pasti. Dan kenapa semua player bakal main on fire menurut gue pribadi ya? Karena Kenapa? hadiahnya untuk number one itu $1.000. $1.000 sendiri. Sendiri, At least 16 juta. ya 15 jutaan Ya, lah ya. jutaan lah ya. Kalau apalagi kalau nginget dolar sekarang yang lagi naik itu pasti bakal legit banget. Iya, dan itu buat sendiri. Buat sendiri. Gak ada buat timnya. Ini kayak buat sendiri ya. Jadi tentunya kita akan melihat mungkin sesama tim itu bakal bunuh-bunuhan, ketemu tembak. Apalagi Iya. nggak ada indikator ini tim mana. Sebelum kita melihat ke 16 tim yang bakal bermain, kita bakal melihat 16 tim. Oh iya nanti. Sebelum habis kita ngelihat 16 tim bermain di babak grand final, kita bakal memperlihatkan dulu show match kita, yaitu individual player bakal bermain. Ada banyak banget, ada 64 orang yang bakal bermain di sini listnya. Lo pegang listnya nggak, bro? enggak. Oke, Kebetulan gue yang bakal bacain semuanya berarti. setengah-setengah lu oper gue. Oh, oke, siap-siap. Gue bakal baca 2 kolom dulu, habis itu lu kolom 3, kolom 4, oke. Ada BTR Ryzen, ada BTR Zuxi, Luxi, ada Red Face, Fokker, No Mercy, Rocky Smith, ada Ken, Jaden, Microboy, Chisun, Lizard, Rosesi, Roses, Potato, Nerpeko, Toms, Boboho, Ramones, Datmosh, Zabrol, Bubu, Foxe, Mas Gaga, Jughead, Renaldre, Too Easy, Liquid, Nick, Bobs, dan Flippy. Itu dari gua. Oke, gantian. Gantian. Nah, di baris ketiga ada Ucup, Zulhak, Hitman, Sinon, Kryzen, Drone, Hazelnut, Rexa, Kental, Jexi, Jersey, Ray 2000, Omega, Teddy, Audrey, dan juga Joyce. Di baris keempat ada Floral, Rensky, Fajar, Morphe, Avirlo, KP, Hans, Ozora, Kings, Warung, XC, Heroes, Zeken, Swavel, Palagimpe, dan juga KZ. Ini bisa jadi ajang pembuktian sih, terutama buat orang-orang yang kemarin masuk di jajaran top 5 untuk Terminator. Betul. Cobain lagi ya. Apa tuh? Kalau kita ngomong di 4 lawan 4 untuk Ah. full team ya. Kebanyakan yang masuk ke dalam top 8 lah kita bilangnya, itu adalah carry team. Dimana carry, Aim star-nya lah ya. M-Star itu biasa dijaga oleh satu support. Betul. Yang pasti nge-revive dia. Harus bikin sana di sini sedikit memanas. Ini bisa jadi pembuktian skill Ray 2000 sama Razer. Betul. Atau kayak Alvirlo sama Luxi yang waktu Betul. itu di Wrangle. Jadi ada banyak banget momen 1v1 yang terjadi tanpa adanya gangguan orang ketiga ya, baik itu dari tim sendiri ataupun dari tim lainnya juga yang dengan kondisi 1-1-1. Badru nggak masuk kan ya? Badru nggak masuk. Badru nggak masuk karena Badru tuh bisa dibilang healingnya dia. Kecuali kita bikin show match no weapon, all healing. Itu baru bakal rame gak sih? Rebutan heal. Ya, dan itu pasti bakal sampai ending circle, sampai blue zone-nya nutup. Betul. Cuma balik lagi ya, ini kita kan melihat solo. Bermain solo itu beda banget dengan main tim. Pasti, Gak ada cara knock. Ya mati ya mati. pasti. Gak ada revive lagi. Jadi emang di sini bakal diuji 1v1 apalagi FPP. Ya, map awareness.
Nyadar nggak sih mereka di sekitar area mereka tuh ada orang lain atau enggak? Feeling lu bakal ada tabrak-tabrak rotasi cepet atau lo ada prediksi-prediksi lain, Bro? Gue rasa bakal banyak banget nih, setengah lebih mati di awal. Menurut gue ya. Setengah lebih mati di awal, itu mati di area-area kayak bootcamp. Kan kita main Sunhawk. Iya. Bootcamp, Paradise, dan juga mungkin Painan yang gede-gede, itu mati di awal langsung. Kalau kayak Camp Bravo, Alpha segala macam kayaknya bukan jadi tujuan utama ya. Mungkin ada berapa player? Karena kan yang dilihat nanti buat hadiahnya ini, yang dilihat buat hadiahnya dari Kill. Terminator kill-nya. Jadi chicken dinner untuk di show Ngaruh. match itu nggak berpengaruh sama sekali. nggak berpengaruh. Dan tebakan gue nih, tim-tim yang mungkin ya turun di Camp Alpha itu mungkin ya kayak misalnya victim. Dia turun rame-rame victim sana, mati-matian mereka. Ya udah pasti. Setahu gue nggak boleh ngetim ya. Nggak boleh ada timing-timing Bahkan itu tidak boleh. namanya individu kita nggak pernah tahu. Betul. Ya cuma ya balik lagi setahu gue, apalagi kalau kita sebagai player, masa nggak mau $1.000? Temen gue tembak nih. Apalagi nih menurut gue ya, bawahnya bakal pride sih. Pride. Untuk individu skillnya sendiri. Karena ketika misal lu di sini mainnya bagus gitu kan, satu lawan satunya, Kuat. mungkin bisa dilirik sama tim lain buat ayo ke sini. Karena gue yakin banget, gue harus bilang ini, gue yakin banget nanti ketika PMPL selesai, gue yakin banget bakal ada shuffle yang besar-besaran dari tim-tim yang bermain di PMPL. Betul, nggak bisa dipungkiri lah. Nggak bisa Apalagi dipungkiri. mungkin dengan player-player yang di tim-tim yang mungkin nggak lolos, itu bakal banyak banget shuffle. Ya, kita nggak usah ngomongin player-player yang ada di PMPL, kita ngomongin player yang sekarang lagi non-aktif. Itu Kayak juga banyak. Auro, Uni, dan player-player lainnya juga yang sekarang lagi tidak aktif. Tapi daripada lama-lama lagi, kita bakal langsung melihat untuk fun match yang akan membuka hari grand final kita. Ini dia Sunhawk. Yes, kita bakal terjun ke Sunhawk. 64 player dari tim yang berbeda-beda kali ini akan bertarung merebutkan $1.000. Setiap hari kita akan mainkan satu match, dan ini match Omer. pertama kita di Sunhawk. FPP, toh dia mau lihat tim orang lain, dropnya di... Gue pernah kayak tadi belum turun, cuma gayanya kayak gak turun. Wow! Warnanya sama semua men, dan ada banyak tim yang udah mulai, bukan tim, ada banyak player yang turunnya di tempat-tempat terpisah banget. 64 orang akan bertanding memperebutkan udah fight hadiah di yang lumayan bootcamp ya. kali ini. Bootcamp banyak banget fight yang udah mulai terjadi. Bahkan kali ini tuh Easy langsung ditumbangkan begitu aja. Jacket mendapatkan satu, Jackson juga ke pick off. Oh my god, ini bakal menjadi bombardir untuk semua player yang bermain. Ada kill counter nggak sih? Kill counter, oh counter kill gitu ya. Lo habis ke kill orang tiba-tiba di kill sama kill yang lain. counter dihitung siapa sekarang yang lagi mimpin kill, nggak ada ya? Nggak ada, kayaknya asetnya belum dipersiapkan, tapi sepertinya orang. bakal siap. Wadaw, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bahkan Zuxi udah dipulangin karena Lobby. Zulhak juga menyusul. Oh my god, sisa 56, ini cepet banget untuk show match-nya. Betul, kita bakal lihat kali ini sudah ada 9 orang di belakang karena Lobby. Omega juga sudah nyusul, dan beberapa player bermain di ujung-ujung, di gubuk-gubuk derita, termasuk Rocky kali ini dengan QBZ yang bermain dengan sangat aman di pojok-pojokan map tadi. Cukup berdekatan dengan Audrey dari tim Nara. Lu tau gak yang jadi PR tuh sebenarnya siapa lagi? Wah, tapi bakal ada buy one antara Liquid dan juga Ray 2000. Mereka di arah kompor yang sama, hiraukan semua orang yang sudah dipulangkan karena sekarang ada 1v1 situation. Ya, pindah. What? Kenapa kameranya pindah? Tadi sedang seru banget padahal. Tapi kita bakal kali ini dari tim-tim yang turun di Paradise cukup rame ya kali ini ya. Dan hanya menyisakan berapa player? Dikit lagi player ini. Dan Potato pun dibakar oleh NRPeko kali ini, dipulangkan ke arah lobby. Ini udah berapa orang pulang? Banyak banget ya? Cepet banget. 14 orang. Udah 14 orang dipulangin karena Ya gue Lobby. bilang apa? Di awal-awal berapa yang hilang? Setengahnya bakal hilang. Ini Udah pemusnahan ekosistem dengan cepat ya. Musnah semua tuh di bawah. Musnah semuanya. Tapi apa kabar antara Ray 2000 dan juga Liquid tadi? Gue belum ngelihat adanya kill feed yang muncul di sebelah kiri. Apa nih? Oh, belum. Oh belum ya. Belum. Oh ini stepnya udah mulai kedengeran. Bakal 1v1 atas dan bawah lompat. Sinon kalah Eagle Shoot dengan jaket. Dan Ray 2000 dipulangkan oleh Liquid, dan menang 1v1-nya adalah Liquid dari tim NFT. Tapi NRPeko bakal ngintip ke arah Lizard. Nih seru ini FPP. Nggak ada Iya. intip-intipan ngerespion-spionan. Nggak ada, karena nggak bisa bermain TPP sama sekali. Mereka mau nggak mau kalau ngintip harus kebuka badan. Itu yang kenapa yang gue bilang gue lebih seru ngeliat FPP-nya. Karena FPP lu kalau mau ngepick lu harus buka badan, harus pala nongol. Nggak mungkin bisa mainin angle-nya dengan ngintip-ngintip sesuai dengan mata. Sama-sama ngelihat. Ya, sama-sama ngelihat, harus saling bertatap-tatapan. Lemparan bom mulai dikokang. Setahu gue kalau di FPP nggak bisa main mata buat lempar bom. Iya, nggak bisa. Jadi lu mau nggak mau harus lempar kape! Mencium granat dari Toms. 45, berarti sudah 19 orang pulang karena lobby. Ya. Udah mau setengah nih, Pak.
udah mau setengah seperti prediksi lo. Bahkan Blue Zone aja belum mau gerak. Blue Zone aja masih malas buat gerak. Masih mager dia. Masih Baru mager. bangun tuh kan, lagi nunggu-nunggu waktu untuk kerja. Ini ibarat Blue Zone nih, dia baru keluar dari selimutnya terus bilang, oh Grand Final udah mau mulai ya. Ini apa sih? Oh Fun Fester aja lah dulu. Kalau dulu lah. Masih mager Blue Zone ya. Kasih mereka perang dulu lah, masa gue buru-buru datang katanya. Dan Ramones sudah dapetin 1 kill sih, lumayan lah buat modal Awal, mengejar ya. $1.000 kan. Tapi gue rasa ya nggak ada namanya rotasi sih kayak ginian. Ini Nggak mah ada. perang ya perang. Ini malah gue bisa bilang hold position lebih bagus dibandingkan lu langsung rotasi karena banyak banget player-player yang langsung numpuk dalam satu area kayak bootcamp, painan, bahkan di camp Alpha, camp Bravo tadi ada 2 orang, bahkan scrappingan rumah-rumah kecil juga. Oke banget. Banyak yang isi juga. Ini lootingnya kali berapa ya? Karena semua orang punya senjata dan emang Harusnya kali 2 sih. Iya, setahu kali 2 sih, karena wajib banget sih punya senjata. Nggak seru banget ya lu main solo match, nggak punya senjata apa-apa. Tapi kita bakal lihat ini dari No Mercy bakal pulangkan ke arah lobby. Sudah 24 player dipulangkan ke arah lobby dan Laser punya angle yang cukup enak nembak ke arah Nerpeko kali Ya, ini. dia udah nggak denger stepnya kan, karena angle-nya udah menuju ke arah jendela. Wih, Kelihatan langsung ada spray dari Laser. Hampir mendapatkan 1 Peko. Langsung bermain dengan pintunya. no helm, no armor nih. Ini penting, lihat, ini pentingnya pintu, lu bisa mancing orang juga, lu bisa buka. Itu udah tutup dari luar. Breakdown lagi dari Laser belum menemukan Nerpeko yang lompat-lompat di antara pintu dan juga jendela. Tapi ini sudah FPP nih, nggak ada namanya lu cuma cacing gaming, Gak ada, ngintip-ngintip. lu cacing gaming malah mati pak. Harus main cepat kita. Oh, ini juga spray udah jarak dekat dan Alvirlo dia memilih senjata yang mempunyai fire speed cukup kencang. Lemparan bom akan dilempar lewat jendela kali kita bakal lihat apakah Deku Mosh bakal kena lemparan bom maut dari seorang Alvirlo. Awas Mosh. Gak kena. Tadi darahnya emang udah merah. Alvirlo-nya bakal nge-flank ke sebelah kiri. Tapi dari arah kiri tadi gue nggak dengar ada bunyi tembakan juga. Sudah saling melakukan rotasi kanan dan kiri. Kali ini Datmos berada di sebelah kanan. Alvirlo masih mencari angle di mana Datmos berada. 1v1 kali ini di balik batu sudah mulai terlihatkah bakal dilempar granat berikutnya. Nggak ketahuan, Alvirlo nggak dalam ketahuan. ancang-ancang melempar granat dan tidak memberikan damage yang begitu ke arah Datmos. Tapi kita bakal lihat dari sini seorang lebih bakal dipulangkan karena lobby bersama dengan Gas Smith kali ini. Tinggal 37 masih live. Langsung ke Kingston sangat cepat ya. Tapi strategi paling efektif sebenarnya gimana Flo? Apakah lo bakal pakai kayak senjata-senjata SMG yang punya fire speed kencang, Uzi, terus Vector juga, atau lo mendingan kayak senjata-senjata assault yang seperti M4? Apa ya kalau kita main solo ya nggak ada yang bagus jelek sih. Semua tergantung aim kita. Tapi baik lagi ya, emang tembakan harus menyesuaikan dengan gameplay. Kalau lu emang maunya main aman ya pakainya tembakan jarak jauh. Gila, godek-godeknya kanan kiri sih dari tadi gue ngeliatnya greget banget. Wah ya keluar! What? Alvirlo gak sadarkah dia? Nggak sadar dia. Dia harus healing dulu sih, dia nggak boleh panik sekarang, dia harus healing terlebih dahulu. Gila nih 1v1 yang lama banget. antara Armor level Datmos. 3, level 3 gimana? Nggak Iya, kalah. gokil banget sih. Tapi kayaknya masih sama-sama melakukan pick kecil di sini. Ya, Alvirlo bocor lagi kali ini, bertukar posisi kebocorannya. Dan Mosh bakal nge-push, dia tahu cukup low untuk Alvirlo-nya, 20 peluru dalam klipnya dan spray jarak dekat. Dan Mosh berhasil memenangkan fight. Floral bakal dilempar granat menuju dalam rumah, dia bakal keluar lagi, flank ke sebelah kiri. Zabro ada spray jarak dekat, tapi Floral yang berhasil memenangkan fight. Iya, kita bakal lihat kayaknya tinggal Wah, dia dapat supply. Dapat supply dia. Evar sama Rambo. Emang Rambo itu ya? Rambo, dia bawa Rambo kan Oke. lagi. Dia bawa Rambo. Oh, ini berarti bisa diubah ya modenya, mode view dari observer ya? Bisa. TPP, bisa FPP ya. Feeling good. Tas. Kita tunggu kan. Wah, ini dia nih. Masuk Itu yang cari gue korban. tungguin ketika nyanyi kayak gitu. Terus lo ada sambutan tas tuh tas. Kewajiban. Karena Wilson nggak bisa ngasih ke backupan tas tuh tas kayak gitu. Pesan apa? Wilson tuh udah kayak jokes old gitu, old jokes gitu. Jokes bapak-bapak. Ya, kayak tadi tiba-tiba lagi nongkrong lagi makan. Jangan, nggak boleh. Bentar, itu biarkan Wilson yang nge-bridging. Dan kali ini Roses cukup dekat dengan Nick, masih bersembunyi di balik batu juga. Granat bakal di setup, masak terlebih dahulu, lempar menuju ke arah Roses, red zone buatan. Tapi Flippy sudah dipulangkan ke arah lobby. Setelah Reynolds mendapatkan poin tambahan, step sudah mulai terdengar dan kali ini Nick berhasil memenangkan fight-nya. Roses langsung dipulangkan ke arah lobby. Wah, manyus ini dapatin M249, dapat juga atas level 3, helm level 3 juga armor level 3 meskipun sudah kegigis sedikit armornya. Gak apa-apa, bocor-bocor dikit. Tapi ini malah ngebuka suara untuk tim lain juga. Nick harusnya udah mulai melihat ada spray jarak dekat. Dan wow, Nick mendapatkan 2 kill. 5 kill Bahkan loh. sudah 5 kill dia kumpulkan. Wah, Nick sih lagi leading deh Nick. Iya, harusnya. Karena sejauh ini kita belum melihat posisi kill terbanyak dari siapa. Ini
Ini seru FVP nih. Nggak ada kita punya info terlalu lebih banyak. Ini enak Betul. banget mainnya dan Thomas pun sudah mengumpulkan 2 kill kali ini di antara player-player di daerah Paradise. Yes, dan kali ini Thomas bakal turun ke arah bawah. Lihat pas, Ada zona Rocky pertama di belum sebelah menutup. kiri, zona pertama aja belum menutup, tapi tinggal 27 player. Habis semuanya langsung. Wah, bahkan di bootcamp masih panas. Oh, AK versus AK nih bro. Iya, AK nyata. versus AK harusnya udah mulai kedengeran kalau ada yang keluar, tapi Floral punya angle ke arah bootcamp. Dan kita bakal lihat one-on-one dengan RPK dan juga satu orang Lizard yang udah lumayan scar, tapi dari luar ada yang menembakkan juga ke arah Lizard, jadi harus berhati-hati. Ini bukan AK-AK nih, AK sama Beryl. Beryl ya. Wah, kena! Wah, Langsung mati itu. Timing spray-nya bagus banget dari seorang betul. Lizard. Padahal Peko udah pre-fire duluan ke arah jendela tadi. Tapi pas Peko maju, ketembak. Nah Yes. itu dia, FPP-nya tuh seru gitu. Seru banget banget. Floral? Floral, Angle-nya enak banget ya? Iya, Floral, Apa? Floral pinter buat cari posisi ya. Dia nyarinya di luar bootcamp, jadi buat orang yang terlambat keluar dari bootcamp, itu bisa langsung di-braided sama dia. Langsung bertemu ya. Langsung bertemu juga. Masih ada 2 pemain di arah bootcampnya. Ada kalau nggak salah Ziken sama Lizard tadi. Udah mulai kelihatan, udah mulai kelihatan angle-nya. Dia bakal ngelihat atau enggak. Itu kayaknya dari Zekin Lizard kayaknya nggak tahu deh kalau ada Zekin orang. kelihatan itu, Zekin. Dia udah ngintip ke arah Floral. Cuma Betul. belum ada tembakan. Wah, kena. What a nice shot, banget headshotnya. headshot. Tapi 3 kali, tak, Iya. tak, udah. Dan tadi peluru kedua kalau nggak salah kenanya. 2 peluru ya? Iya, 2 peluru. Peluru ketiga hanya untuk memastikan. Tapi ternyata 1 peluru sudah cukup untuk ngebuat Lizard-nya tumbang. Nah ini dia nih, ketika seorang pengen ngintip keluar, badannya juga pasti keluar. Nggak kayak TPP, dia tinggal nunduk, main matanya kan. Tapi mau nggak mau FPP harus benar-benar ngebuka badan banget. Bahkan dari Zekin dia nggak tahu posisinya Floral di mana. Floral. Susah banget sih namanya. Floral. Floral. Ya, Floral. 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 Oh, dia udah ngeliat satu harusnya tadi. Dan si, Harusnya dia ngeliat si Zekin Floral tadi. udah tahu ada Zekin. Karena ini kepain nomor Iya, berapa kali. Floralnya tahu tapi Zekinnya nggak tahu ada Floral Betul, di karena atas. dia nggak nge-score. Floral. Hah? Susah banget namanya. Floral. Ntar suruh ganti nama ya? Janganlah, Oh, jangan. itu nama udah bagus. Oh lihat, ini Jaden bakal di backstep kayaknya. Gue ngeliat ada pergerakan Fajar dari arah perbukitan Gudang 3. 23 lagi. 23 lagi, cukup cepat men. Bahkan ini masih zona yang kedua. Kalau kita harus menunggu lama, ini bakal menjadi match yang lama banget. Dan ini karena ini FPP dan individu, tidak ada tim-timan di sini. Semua bunuh-bunuhan. Semuanya bunuh-bunuh dan semuanya bisa kebunuh. Itu nggak langsung keluar dari zona mereka. Mereka masih bertahan di zona nyaman. Dan lihat Jaden Karena mengambil takut Gudang mereka. 3, Boboho mengambil di scraping area dekat-dekat bootcamp. Sementara Zekin masih bertahan di arah bootcamp. Dan ada tadi siapa? Floral yang berada di arah perbukitan juga, tapi dia punya compound. Beda sama anggota victim tadi. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim-tim yang bertanding ya. Atau player yang bertanding tepatnya. Mereka masih bermain dengan cukup aman dan lemparan bom dari KZ pun mulai menghujani seorang Oki Ozora. Tapi kayaknya sedikit jauh jaraknya. Kalau di FPP kayak gini bisa mainin tosnya nggak? Low toss, high toss. Iya, low toss Bisa nih. kan? Bisa Oh, kok, nggak ngaruh, toss ya. nggak ngaruh. Oh, nggak ngaruh ya? Tetap bisa dimainin kan, kayak low toss terus dia melambung pas Iya. ke high tossnya. Bisa itu. Oke, berarti feeling good juga. Sementara Casey belum mengumpulkan kill sama sekali, cukup dekat di sana. Foxen juga terjebak. Ada Ketahuan ya? Spavel, ada Fajar ditembak dari arah mana, dia bingung yang nembak di mana. Dia harus healing dulu, dia cuma punya satu pohon kecil yang bisa dipakai untuk hiding spot sementara doang. Oh, dia berusaha untuk membuka angle ke arah Foxen. Udah mulai kelihatan free shot Oh, dan nice Foxen. banget. What? Dia menang. Dia kalah pick loh tadi. Dia kalah pick. Dia kalah pick. Tapi Tau- menang nembaknya. Iya, control aimnya bener-bener rapi banget untuk seorang Foxen. Dia nggak punya healing lagi. Foxen nggak punya healing, dia nggak punya first aid, dia nggak punya medkit, bahkan bandage pun nggak punya. Iya, tadi bagus banget. Dan ini bukan TDM yang tiba-tiba darah lo bisa keisi sendiri. Nggak ada. Harus Nggak healing. ada, lo harus ada item healing. Oke, kita bakal kali ini juga pergerakan tim yang lagi bermain. Kita bakal dari Ozora juga masih bertahan dengan KZ, juga ada Ken dan juga Floral kali ini. Tapi Ozora masih mencari posisi dan Itu pintu kebuka ketutup. tutup ya. Apa dia masukin granat cuma buat ngancurin pintunya doang? Wah, tapi drone kelihatan clean pick ke arah kanan. EXI dapetin satu lagi 3 kill. Masa EXI? Ya. Lumayan banyak kan, 3 kill itu lumayan banget. Tapi tadi ada yang 5. Si Gak lupa lagi tadi yang 5 siapa? Errol. Iya, karena ini terlalu banyak fight yang terjadi juga. Iya. Short term memory gue udah mulai Penuh aktif. ya, udah penuh. Iya, memory gue udah full. Ini kayaknya gue harus butuh memori eksternal sih. Ini memori gue 32 GB udah maksimum nih. Udah maksimum ya. Udah maksimum banget.
buat nyimpan semua aset data yang tadi dikasih di briefing. Kita bakal lihat seorang XC juga bakal maju pelan-pelan. Tapi head to head yang kita cari jadi udah pada tumbang semua. Luxi udah mulai tumbang, terus kayak Ray 2000 udah mulai tumbang juga. Gak ada ya? Ya, pintunya udah mulai hancur. Tadi ketemuan sama Hitman. Iya, Nick harusnya bakal ketemuan sama Hitman. Ya ini bakal ketemuan dan Nick zona masih pun kepron, Nick masih kepron. Surprise Hitman! Oh, Nick Ada yang 5. cacing kali ini, Nick. Sekarang Nick ya. 6 poin kill. Cacing gaming is real, father. Nah ini dia enaknya punya Gilisut di FPP. Susah banget kelihatannya. Iya. Sebenarnya riskan juga sih buat orang yang pakai gilisut dan dia menjadi cacing, itu juga susah karena angle kontrolnya nggak terlalu banyak kayak TPP. Betul, cacing gamingnya susah gitu kan. Yeah. Tapi balik lagi dia juga susah kelihatan sama orang lain. Nggak Betul. segampang TPP kan TPP kita lompat-lompat, area efisiennya gede banget. Dan beda banget ketika tadi 64 orang semuanya turun sama udah tinggal 20, temponya jadi ngelambat semuanya. Betul, dan setiap gerakan tuh berhati-hati karena 64 berada di titik yang berbeda-beda semua. Jadi mereka perlu berhati-hati, jangan sampai salah langkah. Dan lu nggak punya kesempatan. Sekali lu kena pala, ya udah itu langsung back to lobby lu. Oh Zora sebenarnya tahu nih Dia udah Casey tahu, di mana. Dia iya. udah banyak ngintip ke angle-nya Casey. Betul, bahkan ini udah ngelock banget ke arah broken wall. Kalau misalkan Casey jongkok terus dia ngambil sisi broken wall, harusnya udah mulai kelihatan dan bisa ditembak. Oh ini dia udah mulai bangun, bakal ngeliat atau enggak, palanya udah mulai kelihatan, shoulder pick, dan kali ini Ulsara mendapatkan 1. Tapi cukup bocor men, helmnya 50% hilang. Betul banget, dan hanya menyisakan 19 MSC live kali ini. Dan zonanya baru mencapai zona ketiga, jadi tempo bakal sedikit lambat, tapi untungnya zona ketiga bakal menutup. Jadi semua player harus bergerak kembali, dan kita ada beberapa player masih meng-hold juga ujung-ujung zona. Hence, ingin mencari posisi lawan-lawan mereka. Ini jadi PR loh buat si Datmos-nya naik karena pinggiran safe zone-nya udah dijagain sama Hands. Masih Dan menjadi nahan juga. step itu susah banget di sini. Bahkan Ryzen dia baru mendapatkan 1 poin kill aja. Jadi kalau FPP jadi bisa sombong ini ya. Sombong skin senjata ya. Iya, kelihatan jelas ya. Jadi kelihatan Tapi ini apa. skin baju nggak kelihatan. Ya, skin baju nggak kelihatan. Oh iya, ini buat teman-teman yang kemarin nanya, maksudnya kostum itu apakah jersey player ketika bermain itu enggak, tapi apa namanya skin. Nih, skin in game kayak gini ini adalah baju untuk PMPL, khusus untuk PMPL. Jadi semua player yang bermain itu bakal dikasih redeem code untuk ngeklaim bajunya, dan bajunya terbatas. Makanya ada beberapa tim yang nggak dapet jatah baju PMPL-nya, mereka harus menggunakan kostum berwarna hitam biasa. Atau bertemanya sama gitu, polos pokoknya kan. Iya, harus polos. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga lah. Makanya disediakan kostum di in-game untuk semua tim dan player yang bermain di PMPL. Seragam jadinya. Seragam, uniform. Uniform, betul. Iya, sama aja Pak. Seragam lu jadi bahasa Inggrisnya uniform. Biar keren aja. Bahasa Jawanya? Bahasa Jawanya kelambi. Jadi, Baju. kunci sukses adalah Kunci sukses adalah, oh ini dia. Ngeperan adalah kuncinya. cacing gaming ya? Cacing gaming Berbahaya adalah nih kuncinya. Ini baru terpakai strategi yang dibilang sama Sansku ya. Iya. Apa dia bilang ngeperan adalah kunci ya? Oh, rebahan adalah kunci. Rebahan adalah kunci. Tapi emang Rebahan adalah kunci. sebenarnya cacing gaming itu bahaya pas. Iya. Karena kalau lu maju dan nggak ketahuan ya, kan cuma ada bunyi-bunyi gesek-gesek rumput doang. Itu berbahaya banget. Gue kira lo mau ngasih jokes yang di ini anjir. Oh, enggak. Yang di SBC waktu itu. Dan Dapetin satu lagi. tertumbang juga Hands Padahal lo kali. ngejagain si Hands lo. Tapi Datmos yang bisa ngepick Hands duluan. Dan Zora diambil juga sama Ken. Itu dia pas. The power of FPP di low ground. Yap. Low ground lawan high ground itu imbang. Dan menurut gue kayak bahaya low ground. Karena lu punya itu lebih gede. Kepala nongol dikit tuh di high ground. Hilang tuh. Iya, makanya kalau di FPP, lower ground yang lebih diunggulkan. Tapi kalau TPP, high ground yang lebih diunggulkan. Karena kelihatan gerakannya. Karena bakal kelihatan pergerakannya dari atas. Dan lihat di ujung zona mulai penumpukan individu-individu lagi berperang. Ada XC, ada Warung, dan juga ada Nick. 3 orang berdekatan sekali dan zona pun kebanting ke arah tengah circle. Gue bisa bilang ini menguntungkan buat Nick sih. Dia punya Gilisut, dia punya M249 juga. Ini legit banget kalau misalkan ada 2 orang yang lewat. Wah, EXC ini bakal kelihatan sama Warung. Dijepit kayaknya sandwich. Ya, tapi Nick yang bakal menyambut kedatangan dari kedua pemain ini. Oh, XC seperti tahu ada Nick. Ah, Nick! No! EXC melihat Nick terlebih dahulu. Dan dia Dua bakal orang berlari. yang pernah satu tim kali ini bertemu. Oh iya? Yes, EXC dan juga Nick. Bener juga. Dan Gilisutnya diambil alih. Gila, ini Gilisut jadi sengketa banget. Udah diperebutkan, udah 2 kali pindah tangan ini Gilisut. Dari siapa aja?
Kan tadi pertama bukan si Nick duluan. Proses. Roses, ya. Jadi Nick menang, terus dia ngambil kill shotnya, sekarang diambil alih lagi. Tapi harusnya harganya udah mulai turun sih, karena ini tangan kedua. Iya, udah turun harga ya? Udah turun harga. Waduh, Foxe dia berenang cuy. Ada Ken di kanan, ada Ryzen di kiri. Mau pilih angle yang mana untuk Ingat, seorang ini Foxe? bukan TPP, jadi nggak ketahuan. Jadi nggak bakal ketahuan. Ini menurut gue ya, kalau main FPP kayak gini, yang menjadi kuncinya itu adalah headset. Tapi baik lagi Pas, ketika main FPP, komunikasi menjadi lebih tajam. Karena lu harus ngomong, vision lu ada apa Nah, aja. Ini dia stepnya udah mulai kedengaran. Surprise dari Ryzen. Happy birthday ke arah Foxe. 15 lagi yang bertahan kali ini. Sebelum kita melihat siapa yang bakal mendapatkan WWCD yang nggak berpoin pertama kali ini. Betul. Ini, aduh, apaan tuh? Apa tuh? Nggak tahu, gue juga kaget. Kita hiraukan bunyi itu tadi, dan sekarang kita bakal fokus ke arah warung. Dia harus nahan blue zone sedikit. Tadi harusnya EXE-nya udah mulai kelihatan sih, karena EXE Terpantau habis dikit ngambil Nick. Dan ternyata EXE di pick terlebih dahulu. Ada Floral yang sudah mulai menunggu. 2 kill sudah dia kumpulkan. Scope 6 M4. 14 peluru belum sisa 16 dan belum di reload. Oh, akhirnya reload. Sudah reload akhirnya, tapi kita bakal spray down juga dari seorang warung. Hampir mendapatkan seorang EXC yang udah lumayan sekarat. Tapi EXC akankah dia pernah dengan Flora kembali? Karena Flora udah aman. Warung belum, jadi warung bakal di lock. Ini boosting bener-bener dibutuhin banget sih, Flo. Untuk mempercepat movementnya mereka juga. Smoke setup terlebih Oh, dahulu. EXC mati akhirnya. Ya, akhirnya kelihatan yang ngambil si Floralnya. Tapi Ada harusnya, bagi. harusnya Floral jadi punya informasi kalau misalkan di Blue Zone masih ada orang lain lagi. Betul, harusnya dia tahu ada warung, tapi dia nggak tahu itu siapa ya. Dia cuma Betul. tahu ada orang yang nembak dari arah Blue Zone, dan kayaknya itu bakal Wait, ada di wait, warung. Floral dia bakal ke atas. Naik ke high ground nggak ketahuan dari Warung nggak kanan. tahu, Warung nggak tahu. Dan Ryzen dapetin Ken juga. Itu tadi kalau nggak salah mereka dalam satu garis lurus loh. Ken, Foxe dan juga si Ryzen. Tapi dua-duanya di pick duluan. Ryzen yang memenangkan area pertarungan tadi di pinggir to pick. Suava paling enak sih, dia tinggal nunggu dalam zona dan pergerakan dari Floral. Oh, dan ini juga dia, warung, Dead Deadmosh. Mosh. Floral bakal ketemuan juga. Bandits terlebih dahulu, dia punya medkit loh. Aman dia, aman banget. Dia punya medkit. Pinter banget pancingannya untuk ngeluarin tembakan dari Deadmosh. Floral bakal melakukan flanking, sudah mulai ketahuan rotasi ke arah mana. Flanking Fire lawan flanking. sedikit, betul. Dan ini adalah Uzi. Dan Si di mana ada milik Deadmosh Kitty. kali ini. Tapi kita bakal apakah Deadmosh bakal disamperin lagi karena dia cukup sekarang, dia perlu maju dan ketembak oleh seorang warung dari jarak jauh. Warung juga gak punya apa-apa, dia bakal mati kalau dia tidak masuk dalam zona, terus berlari dan dia bakal mati dalam zona sih menurut gua. Betul, dan itu blind spot yang nggak diketahuin juga sama Floral. Tiba-tiba ada warung dari sebelah kiri menusuk pertahanannya, dan Renalre terkena tapping. 1 damage peluru masuk dari Luxi Oh, tadi, mati dan juga. what? Ryzen. Ryzen yang mendapatkan Renalre. Marat Deluxi. Iya. Bi, ngapain diambil Bi? Itu kan mereka kejar-kejaran juga kan? Iya. Luxi sama Ryzen. Jaden kali ini masih bertahan juga di daerah bootcamp Gudang 3. Melihat pergerakan orang-orang sekitar dia. 8 lagi yang masih live. Ya, ini tinggal 8 orang lagi dan ini circle kelima. Untuk Sunhawk ini masih menjadi lingkaran yang lumayan besar. Tapi 8 lagi live. Jadi mungkin tempo bakal sedikit lambat. Tapi kita bakal Luxi bakal berada juga sama seorang Jersey yang bertahan, tapi dia bakal berlari tanpa mendapatkan seorang Luxi. Betul, dia harus maksa masuk juga, dan Luxi juga harus masuk sebenarnya. Betul, yang seperti Jersey nggak tahu posisi Luxi persis di mana, tapi dia harus maju dikit lagi menuju ke arah zona kali ini. Betul, dan Luxi masih bersembunyi di balik batu juga. Wah, ini dia bakal adu petasan antara Jaden dan juga Ryzen. Saling melempar granat. Wow, umpan lambung granat tadi menuju ke arah Jaden, tidak memberikan damage sama sekali. Bakal 1v1, kepala sudah mulai kelihatan, spray jarak dekat, dan Ryzen Kalah kali ini. Dan Jaden emang yang pasti lebih enak sih. Dan Iya. kita bakal dari Bobo juga bakal men-take down seorang Zekin. 5 lagi yang tersisa di pas. Dan Rocky Ini sedikit kayaknya bakal terjepit. kemakan sama Blue Zone deh. Iya, Dia bakal kemakan sama Dia Blue bakal Zone. mati ya, Mak. Ya, dan kali ini sebenarnya kalau gua jadi Rocky, mendingan gua mati sama Zona daripada killnya harus diambil sama Swavel. Better Sovel. Ya, dia belum dapat kill sama sekali. Nggak mati lagi dia. Dan dia udah open fire, itu bakal ngasih informasi karena Boboho yang ada di belakang dia. Swavel harus bergerak menuju ke wow, shotgun, oke. Dar. Waduh, Itu enak kepala banget, langsung. men. Itu enak banget. Tanpa kepala, Fast level 2 pun bakal bocor dengan double barrel tadi. Itu kagetnya, Dek. Double barrel apa bilangnya? Shotgun. Double barrel sih? Barrel. Iya, bener kan ya? Barrel ya? Double barrel. 2 peluru, cuy. Dar, langsung kenok. Meninggoy, Pak. Auto pulang. Oh, ini dia. One on one. Jaden dan juga Boboho. Shotgun kah dikeluarkan? Kayaknya untuk shotgun nggak bisa sih, karena bakal ada Oh, spray Jaden yang commit. Dan sepertinya Jaden yang berhasil mendapatkan winner chicken dinnernya. Tapi balik lagi, bukan chicken dinner yang bakal menjadi bantuan poin mereka jadi terminatornya. Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruh sama sekali. Ini pure
kill yang akan mempengaruhi posisi-posisi mereka. Betul banget. Jadi ini bakal seru banget karena balik lagi ya, Jaden meskipun dia dapat WWCD tapi nggak nambah poin.